tulisan karena fenomenanya, aku sering nggak sih kalau umpamanya ada ketika kita nyetatus ataupun kita tuh menulis sesuatu di akun sosial media, itu biasanya itu kurang ini deh, saling mengkoreksi gitu. Itu kan membuat orang yang menulis jadi insecure, ya nggak sih? Itu yang kita sebut sebagai police grammar. Oke, habis ini kita bahas. Hai gengs, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang keras bang. Baik teman-teman di YouTube aku kali ini aku mau ngebahas mengenai apa ya, English gitu ya. Kebetulan sekali di samping saya ini sebenarnya aku males banget sih ngajak ini. Aduh, teman satu frekuensi aku di kampus Universitas Muhammadiyah Gresik, dan kita juga satu alma mater sih ya. Iya benar. Tapi maaf, kita nggak satu fakultas. Kita nggak satu fakultas, tapi kita satu alma mater. Nah, aku sudah nggak kedatangan siap undang sih sebenarnya. Dipaksa sebenarnya. Ya, untuk berbagi ilmu. Ya, ini dia Ibu Rizka Batubara. Siapa sih nama lengkapmu? Nama aku Rizka Widianita Batubara, cuman nama famous aku gitu ya. Dimanapun gitu orang-orang taunya Rizka Batubara gitu aja udah tahu. Rizka Batubara ya, Miss Rizka. Nah, Miss Rizka ini berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Right, Inggris. pendidikan bahasa Inggris. Tapi kamu dulu ini sih ya, murni sebenarnya ya. Murni. Waktu di kampus Betul. kita dulu tuh ya. Lalu yang S2-nya baru kamu pendidikan ya. Betul. Semoga habis ini kamu back to nature atau nggak tahu lah ya, terserah. Iya. Baik, tidak mau panjang-panjang lebar karena dia habis ini mau katanya mau les. Kayak Iya dong, kan sebagai lo itu kan nature kita sebagai pengajar kan. Oh iya, kita benar, harus benar, tetap benar. belajar. Benar. Apalagi Aku juga kita sih. tanpa belajar. Tanpa gitu. belajar sampai akhir hayat tuh belajar gitu ya. Betul. Bukan hanya ketika kita jadi mahasiswa aja gitu belajar ya. Jadi kita tidak mengkhianati diri kita sendiri juga gitu kan. Kayak gitu falsafah banget gitu ya. Iya dong. Dikit-dikit nggak apa-apa lah gue. Cintamu. Baik, langsung aja kayaknya aku pengen guys, aku pengennya sih sebenarnya speaking with English with her. Aduh, bahasa Inggris. Lumayan lah. Agak-agak gimana gitu tapi lumayan lah. Boleh lah. Jangan salah dong. Aku juara 1 loh rap pidato bahasa Inggris. Oh. Tapi deh gaya guys. Dia tuh wisudawan terbaik dulu di bener kampus. dong. Di fakultasnya bukan di fakultasku. Oh iyalah, karena kita kan beda fakultas gitu Iya, kan. luar biasa. Punya teman tapi kita beda fakultas tuh wajar gitu kan. Jaga juga. Kebetulan banget, itu bukan kebetulan sih. Memang gimana ya, namanya hasil nggak akan pernah mengkhianati usaha gitu Iya, ya. benar Jadi banget. memang waktu S1 tuh alhamdulillahnya karena usaha ya Nanti diceritain. Oh iya boleh Baik. nanti ya nanti. Oke, baik, kita hari ini adalah topiknya Beb, cintaku juga. Kita mau Lanjut. Ya ampun, itu lebih menyenangkan. Itu nanti, itu segmen tersendiri teman-teman. Oh my Segmen god. tersendiri. Oke. Baik, hari ini saya tuh mau membicarakan mengenai bagaimana keseharian kita. Apakah kita, seperti apa sih orang mau pakai bahasa Inggris? Apakah memang harus anak bahasa Inggris? Apakah harus apa sih native atau pinter banget itu apa sih maksudnya udah expert fluent in English, harus fluent dulu baru kita bisa memakai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Karena fenomenanya, aku sering nggak sih kalau umpamanya ada ketika kita nyetatus ataupun kita tuh menulis sesuatu di akun sosial media, itu biasanya itu kurang ini deh, saling mengkoreksi gitu. Itu kan membuat orang yang menulis jadi insecure, ya nggak sih? Itu yang kita sebut sebagai police grammar. Oke, habis ini kita bahas police guys grammar. ya. Itu yang akan kita bahas, sejauh mana sih kita itu boleh memakai, atau lebih tepatnya adalah apa ya Beb ya? Apa ya? Ya udah asikin aja pakai bahasa Inggris. Itulah ya. Pokoknya hari ini temanya mengenai pemakaian bahasa Inggris. Saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Udah wisudawan terbaik. Enggak ya, males banget aku sebenarnya bilang gitu ya. Dan temen aku menggila. Langsung Beb.
Oke, untuk yang pertama dulu, coba sih kamu paparkan kepada mereka sebenarnya kita sebagai apalagi mahasiswa loh ya, mahasiswa, bagaimana peranan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Oke. Jadi tuh deket banget ya sama kita juga ya, karena kita juga walaupun kita bukan mahasiswa lagi, belum jadi mahasiswa lagi gitu kan Bu En, tapi kan tetap nantinya kita juga harus melanjutkan menjadi mahasiswa lagi. Betul, gitu betul. Ya. Nah sebenarnya apa sih kalau kita lihat apa sih pentingnya bahasa Inggris? Sebenarnya penting banget. Kita lihat dari yang tidak pernah bisa lepas dari kita, handphone. Di handphone kita bisa ngecek semuanya, medsos ya kan, dari Instagram, dari Facebook. Tapi settingannya bahasa Indonesia. Settingannya bahasa Indonesia. Oke, tapi di situ semua orang dari berbagai negara itu ada di situ. Kita lihat di lini masa kita, di timeline kita gitu ya. Itu sudah ada banyak banget muncul di situ dan mayoritas itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris meskipun bukan dari negara-negara Betul, meskipun barat bukan itu dari ya. negara memang dia native bahasa Inggris ya. Tapi kebanyakan biar keren pakai bahasa Biar Inggris. keren, yes. Biar keren, biar biar dilihatnya nggak cuman orang-orang itu yang menarik, Indonesia. biar keren, biar apa itu nanti menarik. Pakai bahasa Inggris semuanya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, otomatis kita harus nyari referensi, banyak banget referensi untuk kebutuhan kuliah kita, mata kuliah, bikin tugas, bikin paper. Karena ya, memang sudah eranya gitu ya, nggak betul. lagi pakai bahasa Indonesia untuk referensi biasanya. Dan yang unik adalah Gwen, ketika kita ngetik di Google gitu ya, misal kita nyari satu topik, kita ambil misalnya manajemen diri, seperti itu. Kalau kita ketik dalam bahasa Indonesia di Google manajemen diri, yang keluar berapa ratus ribu hasil. Ketika kita ketik dalam bahasa Inggris self management, hasilnya itu bisa beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat, lebih banyak daripada general gitu, lebih bahasa luas. Indonesia. Betul. Jadi apapun itu yang bahasa Inggris, mungkin ini ada pengaruhnya karena bahasa Inggris sendiri adalah bahasa internasional. Kalau internasional, semua orang dari semua negara pasti tahu gitu kan. Nah ini yang akhirnya membuat mindset teman-teman kita di luar sana, kalau aku pakai bahasa Inggris akan terlihat lebih keren. Karena sebenarnya yang lihat bukan cuma kita, bukan cuma teman-teman lokal kita gitu. Baik, mohon maaf, biar lebih keren. Boleh nggak sih kita punya pemikiran seperti itu? Boleh. Sebagai dosen bahasa Inggris dan juga di bidangnya gitu, boleh nggak? Boleh banget. Kenapa itu akan menjadi dasar kita, itu akan menjadi motivasi kita. Dan ingat, kalau kita mau belajar sesuatu, ketika kita sudah punya hal yang memotivasi diri kita, itu akan membuat kita lebih niat, gitu kan. Jadi terlihat lebih keren. Itu sebenarnya receh sih ya, receh banget gitu kan. Cuma supaya lebih keren. Gimana gitu? Tapi nggak dosa. Tapi itu nggak dosa. Dan itu malah nggak salah juga. Nggak salah sama sekali. Bahkan kalau aku sendiri prefer bilang kalau itu sangat-sangat bagus sebagai modal dasar belajar bahasa Inggris. Baik guys, jadi intinya kalau kamu dibilang mau gaya-gayaan, nggak apa-apa gitu, whatever gitu loh. Gimana kalau tanggapannya biasanya banyak loh. Kalau gaya Inggris mulai itu langsung down, insecure banget mereka dengan sikap teman-temannya yang seperti itu. Itu bagaimana? Itu banyak banget. Jadi mahasiswaku sendiri itu banyak sekali yang punya masalah seperti ini. Padahal kan mereka kan jurusan bahasa Inggris ya. Harusnya kan ya sudahlah, setiap aspek dari hidup mereka ya gunakan untuk berlatih bahasa Inggris. Gitu kan. Tapi mereka kadang bilang gini, kenapa sih kok kalian nggak ngomong sama temenmu bahasa Inggris? Sama teman bahasa Inggris. Betul. Jawabannya begini, enggak Amis, nanti takut diledekin teman-teman yang lain. Gaya banget sih kamu pakai bahasa Inggris. Itu di prodi bahasa Inggris banyak banget gitu ya. Jadi nggak cuma teman-teman mahasiswa, teman-teman yang aku ajar les juga itu juga banyak yang bilang gitu. Enggak Amis, nanti kalau ngomong sama temen di depan teman-teman yang lain, mereka pasti akan bilang, ih jujur banget sih, kamu sombong banget sih, mentang-mentang. Iya benar itu banyak banget soal banget. Itu banyak banget. Sebenarnya itu nggak perlu terjadi ya. Nggak perlu, itu harusnya nggak perlu terjadi. Karena kalau menurut aku pribadi ya Bu En, yang ini zaman udah milenial gitu kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat sih ya, bahasa Inggris itu sebenarnya bukan sesuatu yang wow. Betul. Bukan sesuatu yang anak TK aja udah. Bahkan di TK pun udah lancar banyak banget yang sudah fluent banget gitu ya. Bahkan bahasa Inggris sudah diajarkan dari mungkin dari bayi. Bahkan kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang
banyak karena apa ya itu tadi internasional itu kan sekarang ya benar, betul banget. Jadi sebenarnya intinya saya mengajak Bu Rizka ke sini sebenarnya lebih kepada bagaimana sih kita itu memberanikan diri baik di sosial media ya maupun dalam kehidupan sehari-hari kita tuh lebih percaya diri memakai bahasa Inggris. Tips-tipsnya apa saja? Yang pertama yang pertama karena apa? Mohon maaf Bu Rizka, jadi begini, karena buat saya kalau ketika kita sudah belajar di sosial media percaya diri menulis seperti ini seperti itu akan langkah pertama kita untuk bisa apa ya, bukan ekspresi fluent tadi ya, lebih lancar lagi gitu ya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Baik, apa tipsnya? Yang pertama ya teman-teman, yang pertama ini basic banget, dasar banget. Satu, jangan takut ketika kalian menggunakan bahasa Inggris. Gak usah takut salah grammar, salah ucap, salah apa, itu nanti ya. Dan itu kayak sesuai kebutuhan, itu tuh penting, tapi sesuai kebutuhan sih nanti ya. Jangan jadi tapi yang pertama adalah benar-benar kalian jangan takut dulu, jangan terus udah keder duluan. Ya aku grammarnya jelek, aku presentasi saja nggak tahu ininya rulesnya dan apa. Itu nanti banget. Yang pertama itu adalah kalian harus pede dulu. Siap dihujat loh ya. Siap dihujat. Kalau mau nanti di status dikoreksi, kayaknya kamu salah ini, ya udah terima aja. Jadi ketika ada teman-teman kalian yang mungkin lebih expert, lebih fluent gitu ya dalam menggunakan bahasa Inggris dan kita dikritik, kalian terima. Kenapa sih kita belajar? Yang kita juga belajar ya. Gak usah takut dikritik. Betul gitu ya. Jadi itu santuy. Tips nomor 1 itu ya, adalah jangan takut. Dimana ya. Jangan takutnya dalam konteks bahasa Inggris loh ya teman-teman, dalam menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian yang nomor 2 adalah konsisten. Itu ya apa maksudnya? Konsisten itu gini, bahasa itu adalah masalah penggunaan. Iya. Jadi ada kalimat language is a matter of practice. Yes. Ketika kalian tidak praktis, tidak praktek menggunakan bahasa itu, pengetahuan apapun yang kalian punya tentang bahasa itu akan terlupakan. Walaupun kalian grammarnya sudah jos gitu ya, 100, pokoknya nilai semua 100, tapi nggak praktek sama sekali ya. Tapi nggak ada prakteknya, mustahil kalian bisa bahasa Inggris dengan lancar. Iya, benar sekali. Dan si penerima juga tolonglah ya menerima juga kemampuan orang gitu ya, si audiensnya gitu ya. Praktis. Kalau ada temenmu yang dia mau bicara bahasa Inggris tapi kayaknya grammarnya nggak tepat, sudahlah gitu. Nggak apa-apa. Kita sebagai penerima itu bagus banget ya gitu aja, terus kita dukung aja, toh dia pasti bakalan belajar lagi. Bener ya. gitu. Yang kedua berarti apa tadi? Yang kedua adalah konsisten ya. Konsisten itu dalam praktek itu berarti aktif loh ya. Sama temen sedikit-sedikit ya. Kadang ada teman-teman mahasiswa nanya, Miss di rumah saya tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris, kecuali saya sendiri. Teman-teman saya pun bahasa Inggrisnya masih acak-adul. Terus saya praktisnya gimana? Practice with yourself is the answer. Coba praktis dengan dirimu sendiri. Ini saya sendiri, aku sendiri gitu ya. Ngelakuin ini dari awal sampai sekarang itu tetap tak lakukan adalah aku berbicara dengan diriku sendiri. Misalnya seperti apa? Kalau kamu galau gitu, oh my god. Kadang kita kan punya conversation gitu kan, ya ampun orang ini, ya ampun aku pengen makan ini ya. Itu kan sering kan. Itu aku coba dalam bahasa Inggris. Ditulis atau bagaimana? Ngomong aja, spoken aja. Kalau kita ngomong masalah bahasa Inggris, kita punya segala aja yang muncul di pikiran kita. Dan itu coba kita having conversation dengan diri kita sendiri. Gimana ya kalau ini enggak, kalau kayak gini kayak gitu. Itu dirubah dengan bahasa Inggris. Sebisa mungkin. Nggak bisa gimana? Ya udah campuran dulu, kan semuanya proses. Pertama campuran dulu. Kalau aku boleh nggak nambahin, kalau umpamanya kalian mau konsisten di praktek ini, kalau aku sih ya bisa coba ketika chattingan sama temen. Iya nggak sih? Kalau aku mulai mencoba chattingan sama siapapun tuh sedikit-sedikit bahasa Inggris, umpamanya oh my god extremely I'm so miss you so bla bla bla, tapi ngono rek kayak gitu separuh ya praktek itu guys. Bisa banget. Itu bisa ya. Itu malah yang lebih gampang gitu kan, karena kamu punya partner. Kamu punya partner untuk ngobrol dalam bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya masih campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau mungkin campuran dengan bahasa India atau campuran dengan bahasa itu cetoknya beda banget kan gitu kan. Tapi kan tetap ada bahasa Inggrisnya di situ. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga yang terakhir itu adalah bahasa Indonesia itu gimana ya? Familiarkanlah dirimu dengan bahasa Inggris. Mulai dari tools yang sudah tersedia, mulai dari lagu, film atau semuanya. Jadi familiarize yourself with English. Caranya. Kalau versinya kamu dengan apa? Kalau versinya aku, karena aku suka banget dengerin lagu gitu ya, sama nonton film. Ya benar. Aku selalu putar lagu dalam bahasa Inggris. Oh ya. Kemudian aku selalu nonton film tanpa subtitle.
Kalaupun misalnya, karena aku juga penggemar Korea gitu ya. Kita beda ini ya. Kalau gue India, kalau aku Korea gitu kan. Karena aku suka banget sama Korea, jadi ketika baik untuk jadi kalau ketika mereka ngomong bahasa Korea kan aku nggak ngerti itu, paling ngerti cuma sedikit-sedikit doang gitu kan. Nah, subtitlenya yang aku pilih bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Jadi tetap aku akan tersentuh dengan bahasa Inggris itu ya guys. Bener banget. Jadi kalau mamanya aku sih Beb ya, aku itu ya seperti aku sebenarnya dulu mau ambil bahasa Inggris men. Oh ya? Iya. Jadi gitu kan. Beb, ada satu pidato. Pidato kan tertulis ya kan? Iya sih bener-bener. Itu udah scripted gitu loh. Ya, tapi kan kemampuan berbicara aku aja gitu ya. Iya bener gak sih? Iya bener. Itu kan cuma kemampuan bicara aja, bukan kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Tolong ya dibedakan, tolong banget dibedakan. Nggak peduli berbicara dengan kemampuan bahasa Inggris itu beda gitu ya. Mungkin begini, kalau dulu aku memang mau ambil pilihan kedua tuh bahasa Inggris, Beb. Pilihan pertama itu ekonomi, karena aku memang tidak membayangkan bisa diterima di ekonomi, karena ya begitulah ya, kayak orang kaya gitu kan. Jadi aku berharapnya bisa masuk di bahasa Inggris karena aku memang sedikit memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris, cuma rezekinya beda. Jadi kalau sekarang, kalau aku sih Beb, untuk memfamiliarkan itu aku lebih, yang pertama adalah memang film ya kan. Film. Kalau lagu, iya sih lagu, tapi aku antara lagu dan film itu aku prefer film karena itu kan conversation, nggak tahu nggak sih? Bener. Karena di film itu akan banyak frase-frase yang ya nggak sih? Kayak gini, sekarang kan banyak tuh ya. Sekarang sudah nggak pakai how are you, itu old banget kan sih? Old banget. Kayak aku ganti kita mau naik what's up ya, what's going on kan? Oh pretty good. Oh guys ya. Itu conversation dasar kali ya. Iya, conversation dasar. Basic English 101. Tapi bukan yang old kan? Iya, bukan bahasa Inggris yang kaku gitu kan. Kalau misalnya yang kita pelajari di kelas itu kan hello, how are you, I'm fine, thank itu you, formal and itu ya? you gitu kan. Itu kan selalu seperti itu. Jadi itu untuk yang sangat-sangat formal sekali dan hampir tidak ada lagi orang yang menggunakan itu. Oh iya, meskipun formal ya. Kalau formal biasanya sekarang apa? Kalau kamu lagi bawain acara gitu. Boleh. Kalau misalnya kita pakai how are you itu boleh. Boleh banget karena itu masih sangat-sangat accepted ya. Sebenarnya itu kan bahasa awal gitu, bahasa kaku gitu kan. Kalaupun kita mau pakai itu nggak apa-apa, itu nggak salah gitu kan. Tapi itu sedikit uncommon buat orang-orang karena uncommonnya buat siapa? Kalau buat kita common banget. Kalau buat kita common banget ya. Kalau buat native itu kayak kok kaku banget sih. Kayak sama seperti kita kalau ngomong pakai bahasa Inggris, halo teman-teman apa kabar? Nah, pengen ngono kan? Ya, jadi itu nggak salah, itu benar. Cuman kalau kita mau native like gitu ya, native like itu akan kok gitu ya, kayak gitu loh. Jadi kok kaku banget sih. Jadi kalau sama teman-teman ada sedikit ini nggak tambahan nggak kalau mau menyapa atau bagaimana itu? Boleh, kalau menyapa kita tergantung orangnya ya. Kalau sapaan sama teman-teman. Kalau sama teman-teman tetap hey how are you itu boleh. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak muda gitu, biasanya kita pakai hey what's up, what's new, seperti itu. What's new itu berarti apa nih yang baru ya, benar. Karena kalian udah what's going on nah, itu what's going on. Jawaban jawaban sekarang kan good, feeling fine gitu kan kalau dulu kan. Tapi kalau sekarang pretty good, I don't have complaint, not bad kayak gitu kan. Itu guys. Bahkan kalau dulu jawaban itu kan cuma sekedar yang positif ya. Kalau sekarang jawaban itu bisa negatif. Misal kita sudah feeling not okay gitu ya, kita bisa bilang itu. Kayak kalau aku sih gini, what's going on Wendy? Today I don't have complaint. Kayak gitu aja. Guys, aku belajar dari mana sih kalau kayak gitu? Conversation di film. Boleh, aku suka banget Beb. Yang kedua, kalau aku Beb suka follow akun-akun sosial media yang berisikan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Banyak banget. Jadi aku diajari banyak frase-frase baru gitu kan. Jadi ketika aku mau bicara dengan orang-orang, apa sih kok bahasanya aneh banget? Oh ternyata ini tuh artinya. Cuman bukan terlihat kerennya sih guys. Cuman kita perbendaharaan katanya tuh lebih banyak lagi. Gitu ya Beb ya. Itu supaya kenapa kok tips yang ketiga dan tips yang terakhir itu aku bilang familiarize yourself gitu ya. Jadi supaya kalian nggak asing sama itu, sehingga kata-kata dalam bahasa Inggris itu bukan lagi sesuatu yang apaan sih ini. Jadi itu nggak menakutkan lagi buat kita gitu loh. Baik. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah apa tadi? Kalau saya tanyain hari ini adalah fokusnya untuk orang-orang yang terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris dan mereka dijuliti. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada yang dijuliti dan yang menjuliti? Kalau buat yang dijulitin, biarin aja. Hempaskan. Kan menirukan Syahrini. Hempaskan.
hampas gitu kan, hampas. Tetap Udah, belajar. biarin aja. Mereka julid ya udah gitu kan. Kita dijulitin sakit hati mungkin ya kan, manusiawi banget. Manusiawi banget. Tapi kalau kamu stuck di situ, nah, tapi teman-teman yang penting itu satu, jangan biarkan itu bikin kalian down. Itu ya, itu yang pasti. Karena apa? Karena ketika kalian down, motivasi itu hilang. Ketika motivasi itu hilang, yang akan dirugikan itu kita sendiri, iya, bukan benar. orang lain. Jadi tidak ingin belajar bahasa Inggris lagi. Benar, gitu jadi ya. kalian, apaan sih aku udah dijulitin orang bahasa Inggris, enggak wes aku tak pakai bahasa Jawa. Nah, semacam itu. Itu sangat-sangat penting banget buat teman-teman. Benar. Teman-teman mahasiswa yang sering-sering julid itu, banyak banget. Sudah. Buat yang suka julid, tolonglah kalian itu yakinlah kalian itu sudah lebih baik daripada teman-teman yang dijulitin gitu loh. Kenapa daripada kamu julitin dia, kenapa nggak kalian belajar bareng? Nah, Ya, saling melengkapi gitu loh, komplement lah. Kalau kayak emang gitu. kalian udah lebih bisa, kenapa harus menghina teman yang nggak bisa sih? Kan bisa diajarin. Benar. Mungkin nanti akan kita ada sesi bagaimana kita mengkritisi, tapi itu nggak penting sih buat kita. Mengkritisi orang mau berbicara ya biarin aja mau grammarnya. Sebenarnya nggak penting gitu ya, nggak penting banget kalau kalian tuh ih anak ini kok bahasa Inggrisnya kacau sih. Kacau Dia banget harusnya sih. kayak gini, Itu harusnya. sering loh. Itu sering, cuman kalau menurut aku sih Gimana kalau- menurut gimana kamu? ya, kalau kalian emang tahu temanmu itu bahasa Inggrisnya kurang bagus ya ayo kita belajar bareng tanpa judging gitu loh, Tanpa judging, menghakimi benar. bahasa Inggrismu elek nggak usah ngomong bahasa Inggris ya. Nah itu yang nggak Mungkin boleh mereka bilangnya bercanda gitu ya. ya. Kadang-kadang, alah sok-sokan aja bahasa Inggris kayak gitu. Itu mungkin benar. konteksnya bercanda. Cuman kan cara penerimaan orang Iya, yang mau benar. belajar Penerimaan itu orang kan beda gitu. Apalagi kalau dia dalam posisi lagi belajar. lagi belajar. Jangan guys, jangan. tahap belajar itu tahap kita paling insecure banget loh. Bener, Soalnya bener, apa? Kita belum bisa, gitu. Tapi kita harus mencoba. Yes. Tapi kita nggak bisa. Ntar kalau salah gimana? Itu aja melawan diri kita sendiri aja udah luar biasa Ya, banget. bener, kan? apalagi Enggak, orang- aku ngomong gak ya? Nggak iso. Ntar gimana? Nah, apalagi ditambah dengan omongan orang. Benar banget. Jadi buat yang Kondisikan aja kita dijuliti yang dijuliti tetap belajar ya, biarkan saja. Tetap yang suka julid untuk anak-anak julid ya terhadap orang yang mau pakai bahasa Inggris ya tolong dikendalikan kayak gitu ya. Paling tidak belajar saja, Belajar bersama, bareng aja. kayak gitu ya. Jadi nggak perlulah kita tuh saling menjuliti kayak gitu, nggak penting juga. Ayo kita sama-sama belajar, apalagi bahasa Inggris ini juga penting gitu ya guys. Gitu aja untuk hari ini. Beb, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Apa ya, aku thank you for today, you accompany me. Accompany gak sih? Ya, coba pakai bahasa Inggris untuk nutup. Apa tuh menutup gimana tuh? Ya, terima kasih untuk kamu sudah menonton. Oh, okay Kayak guys, gitu. thank you for watching this channel. Continue watching this channel. Okay, don't forget to like, subscribe, give some comments because I'm here. So please do comments. No need to comment about her, just comment about me. Okay. Dia ajari aku kok guys, kemarin sudah ada skripnya. Oh enggak loh. Kan yang bisa bahasa Inggris ini cuma siapa ya kan? Okay, Thank you, Bella. don't forget to like, hit the button, like, subscribe, and then put some comments ya. Jangan dibiarin some kosong aja, comment. kasihan dia nggak ada yang komentarin. Jadi tolong Kurang ajar banget sih. komentar ya di bawah teman-teman. Komentar. Terima kasih banyak ya Beb ya. Boleh, Next boleh. time Terima kasih, kita bahas-bahas sesuatu lagi mengenai kehidupan mahasiswa dan juga bolehlah kehidupan pribadi Boleh. dan lain sebagainya. Kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi. Lewat gak ya? Oke guys, terima kasih banyak. Happy watching dan sampai jumpa. Assalamualaikum.